Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, memasuki tahun baru di tahun 2023 ini ya, tepatnya bulan Januari ya, bulan pertama ataupun bulan Januari saya akan membuat readingan per tanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal 7 ya, bisa dikatakan 3 hari ke depan ya. Bisa diartikan kan mulai hari Kamis, mulai hari Jumat sampai hari Sabtu ya, 3 hari ke depan. Yaitu saya akan memberi tema ataupun mengasih tema misteri apa yang akan terbongkar yang kalian rasakan ya. Sekali lagi, misteri yang akan kalian rasakan itu seputar apa. Nah, dalam arti kalian itu ya, tanda kutip, tergantung zodiaknya sobat ya. Semoga akan bisa dipahami ya. Yang poin kedua ya, ini saya akan selalu memberikan informasi tetap ya. Apapun readingan saya itu bersifat general reading, yang artinya tarikannya itu umum, tarikannya luas dan mengacak. Nggak tahu energinya siapa yang tertarik ya. Kan seperti itu ya, karena yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, harap dimaklumi dan jangan kecewa ya. Sekali lagi ini bersifat general reading ya. Ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban ya, silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi ya akan bisa mengetahui nama kalian, tanggal lahir ataupun weton dan ataupun nama ibu kandung kalian. Dengan saya mendapatkan data tersebut, saya akan bisa menembak kalian dengan sasaran kan, sudah tahu datanya kan, kira-kira seperti itu sobat. Oke ya, langsung saja, semoga saja apapun itu hal yang baik, hal yang positif selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tidak ada salahnya ya kita ataupun saya ataupun semuanya, yaitu setiap hari itu kan harus selalu berdoa agar adanya suatu kebaikan-kebaikan. Itu saja di poin kedua sobat ya. Next, lanjut untuk zodiak selanjutnya. Setelah zodiak Taurus di sini. Di sini ada Gemini ya. Zodiak Gemini akan kita bacakan, Gemini. Ya, untuk kalian yang mempunyai zodiak Gemini, energi kalian sudah tertangkap 3. Langsung saja kita buka ya. Untuk asmara dulu, Gemini di kartu pertamanya seperti apa? Di sini ada desan, ada seseorang, maaf, ada anak perempuan kecil ya sedang riang. Terus di kartu kedua kalian ada Four of Cup, ada 4 cup ya, seseorang dikelilingi peri juga ya, ada 4 cup. Ini kalau saya tangkap seputar asmara ya, yang mempunyai energi zodiak Gemini di sini jelas kalian menginginkan adanya suatu perkembangan, kalian menginginkan adanya suatu pertumbuhan dalam asmara, yang dimana kalian menginginkan
Ya mungkin ketika asmara kalian itu stabil, damai, harmonis ya, kalian bisa adanya suatu kegembiraan, kalian adanya suatu, riang gembira lah intinya di situ ya. Jadi Gemini ini menginginkan adanya suatu, kebahagiaan-kebahagiaan, adanya suatu rasa gembira dalam hati, adanya suatu kesenangan, adanya suatu kebahagiaan, itu yang saya tangkap ya. Kalau untuk masalah gender umum ya Sobat ya, sekali lagi ini untuk pria, untuk wanita ya, bisa. Untuk masalah status umum juga, yang lajang, yang pacaran, yang menikah itu bebas, nanti semuanya sama ya. Oke, sudah jelas ya untuk zodiak Gemini di sini kalian menginginkan adanya suatu kestabilan, di mana kalian kalau saya menangkap di sini kalian selalu berpikir bagaimana untuk bisa bagaimana untuk bisa mewujudkan impian-impian seputar asmara agar asmara kalian itu baik. Itu yang saya tangkap. Kita lihat di kartu kedua, apakah ada perubahan? Di sini saya tadi mengatakan ada Four of Cup. Ini jelas energi Gemini tertangkap di sini. Terkadang Gemini dibuat capek baik secara pemikiran maupun secara fisik ya. Bagaimana Gemini ini selalu berpikir ya, selalu ingin adanya suatu ide-ide baru, mungkin adanya suatu kekecewaan juga saya tangkap di sini gitu ya. Sehingga membuat kalian itu terkadang dibikin capek ataupun dibikin lelah. Cuman saran saya di sini kalian harus jangan terlalu dibikin pusing yang nemen-nemen, jangan seperti itu ya Sobat ya gitu loh. Jadi ya sedikit-sedikit, ya apa salahnya kita itu rileks ya, apa salahnya kita itu refreshing ya, untuk menyegarkan masalah kepenatan-kepenatan agar bisa fresh. Ya itu kan sebagai salah satu untuk bisa, membuat pikiran kita ataupun membuat otak kita itu kan tidak, apa ya, akhirnya tidak beku di situ, adanya pencairan-pencairan ya. Kan seperti itu. Kalau pemikiran kita istilahnya itu kita peras untuk kita selalu mikir, terus mikir nanti akan sakit. Sama seperti fisik kita. Kalau kita forsir ya akan sakit. Ya sekali-sekali diistirahatkan. Istirahatkan macam-macam, istirahat itu bukan berarti kalian itu tidur, diem, kan tidak seperti itu. Kan banyak macam-macam, istilahnya itu me-refresh ulang kan. Secara pemikiran maupun secara fisik, itu kan banyak caranya. Kalian jalan-jalan kemana, kalian refreshing, kalian mencari hiburan, itu sama saja kalian memberikan kesegaran sama pemikiran kita, memberikan kesegaran sama otak kita, gitu loh. Sehingga segar, fresh, tidak mudah capek, tidak mudah lelah. Kan seperti itu. Karena di sini jelas menunjukkan kalian harus disuruh mengerem ya. Jangan terlalu benar-benar difokuskan, boleh mikir tapi jangan nemen-nemen gitu loh ya. Gitu. Siapa sih orang yang tidak mau untuk stabil dalam hubungan asmara? Semuanya saya yakin pasti mau. Cuman ya itu tadi, ketika masih dalam tahap diuji ataupun masih dalam tahap, belum ada, penyelesaian, belum adanya kestabilannya, tetap kita harus bersabar sembari berusaha berjuang. Ya tapi jangan keterlaluan di sini. Harap dikasih istirahat lah ya. Itu tadi yang saya katakan, banyak caranya untuk beristirahat. Ya kalau masalah asmara di sini jelas, Gemini kelihatannya belum adanya suatu perubahan. Ya, di sini jelas ketika mungkin kalian ada suatu masalah, ada konflik, ada problem lah intinya. Kalian di sini masih belum menemukan titik temu di sini. Kalian masih banyak pikiran, masih banyak apa ya, masih banyak mencari ide-ide mana yang akan kalian jalankan sehingga membuat asmara kalian stabil. Nah, itu yang saya maksud. Jadi belum ada perubahan. Kalian masih sebatas berpikir untuk lari ke sana ya. Bagus ya memang istilahnya itu lari ke sana itu ya untuk bisa menyetabilkan, memang bagus ya. Kalau kita ada masalah, kita memikirkan bagaimana untuk bisa selesai, mencari solusi, mencari ide itu bagus, tapi ya jangan terlalu, harus dikasih istirahat seperti yang saya katakan tadi. Oke, jelas Fik ya, untuk asmara Gemini masih belum ada suatu perubahan. Kita lihat untuk masalah pekerjaan, di sini ada strength. Ada seseorang ya, ada strength. Terus di sini ada Ten of Wands, ada 10 tongkat ya, ini Gemini ya. Sama seseorang laki-laki menggendong 2 ya, 2 anak kecil. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini untuk masalah pekerjaan, di sini Gemini saya menangkap energinya mencoba untuk bertahan ya,
mencoba untuk bersabar, kalau saya tangkap energinya, dia mencoba untuk ikhlas dan mau berjuang di sini. Karena Gemini di sini terlihat barusan mengalami suatu peristiwa ya, kalau saya menangkap di sini barusan mengalami peristiwa, entah itu besar, entah itu kecil, yang dimana dalam pekerjaan kalian itu kurang stabil, kurang bisa mencapai target, kurang bisa mencapai apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan itu belum tercapai. Nah, di sini kalian mencoba untuk bersabar, mencoba untuk berjuang, mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, dan mencoba untuk berusaha. Itu yang saya tangkap di sini ya, di kartu strength. Jadi bagus ya energi-energi, istilahnya itu berdamai dengan diri sendiri, adanya suatu usaha, adanya suatu kesabaran, itu energi yang bagus, yang positif gitu ya. Oke, kita lihat di kartu kedua, apakah ada perubahan di zodiak Gemini masalah pekerjaan. Di sini tadi saya mengatakan ada Ten of Wands, ada 10 tongkat. Ini jelas ya. Gemini di sini masih kesulitan. Mungkin Gemini bisa dikatakan ya mulai kembali dari awal lah ya. Jadi serasa berat yang kalian jalani, yang kalian hadapi tentang seputar pekerjaan, karena banyak sekali ya yang menghantam, permasalahan yang menghantam di pekerjaan kalian. Mungkin ada suatu masalah ya, itu sudah selesai muncul lagi, selesai muncul lagi, selesai muncul lagi. Itu yang kalian rasakan gitu loh ya. Jadi kurang adanya kestabilan ya, kurang adanya perfect lah kalau saya menangkap di sini. Jadi kalian merasakan masih banyak beban berat yang kalian tanggung, baik eee, terutama seputar hati kalian ya, seputar batin kalian. Kalian merasakan kesedihan, merasakan cukup berat, mungkin merasakan marah di sini ya, gitu loh ya. Karena beban berat, karena masih banyak halangan, masih banyak hambatan yang kalian hadapi untuk bisa menyetabilkan di seputar pekerjaan kalian. Masih banyak proses-proses sehingga membuat kalian merasa berat. Saran saya apapun itu ya, cuman dari segi positifnya ini bagus ya. Kalian masih mau berusaha, kalian masih mau berjalan di sini energinya, jangan khawatir, saya menangkap tidak terlihat stuck, tidak adanya diam. Kalian tetap mau berusaha, itu bagus ya, biarpun masih diuji. Oke, Fik ya. Jadi kalau masalah pekerjaan di sini Gemini masih belum ada perubahan ya. Mungkin akan membutuhkan strategi ya. Oke, kita lihat untuk keuangan. Di sini ada Temperance ya, kartu pertama kalian untuk Gemini masalah keuangan, di sini ada Temperance. Terus di kartu kedua ada Ten of Pentacles, ada 10 koin. Nah, itu sama keluarga, satu keluarga. Ini kalau saya tangkap di seputar keuangan atau finansial, Gemini adanya Temperance ya. Ini kalau saya tangkap energinya, kalau saya rasakan banyak dari Gemini ini yang sedang berharap, yang sedang berhati-hati sekali juga ya. Itu maksudnya gini ya, banyak dari Gemini itu yang berharap adanya kestabilan, adanya kesuburan ya, sehingga akan bisa beli ini, beli itu ya, akan adanya suatu cadangan keuangan. Nah, itu Gemini adanya suatu harapan-harapan seperti itu. Itu poin pertama ya. Kalau di poin kedua saya menangkap di sini Gemini mencoba untuk juga berusaha berhati-hati sekali untuk bisa menjalankan keuangan. Mungkin Gemini di sini akan berhati-hati sekali untuk bisa mengeluarkan tentang keuangan ya. Kira-kira seperti itu, karena saya tangkap di sini Gemini merasakan sedikit adanya penurunan sih, biarpun tidak terlalu strong ya, tidak terlalu turun-turun amat di sini energi keuangan kalian. Cuman kalian di sini mau, istilahnya itu mau berhati-hati sekali di poin kedua ini. Kalian tidak mau ceroboh, tidak mau menggunakan pengeluaran terlalu besar ketika itu mungkin tidak penting. Nah, kalian mau membackup itu semua, jadi sangat berhati-hati sekali. Itu bagus, luar biasa ya. Jadi energi kehati-hatian, energi harapan-harapan yang positif itu ada sama kalian. Oke, kita lihat di kartu kedua, apakah ada perubahan di zodiak Gemini. Di sini saya tadi mengatakan ada Ten of Pentacles, ada 10 koin. Artinya jelas ya, di sini akan adanya suatu gambaran bagus, di mana zodiak Gemini mungkin akan adanya suatu tanda-tanda keuangan yang stabil ya. Mungkin adanya rezeki-rezeki yang masuk, baik itu secara terduga maupun yang tak terduga ya. Di sini jelas ya, akan adanya suatu keuangan yang masuk, dan kalau masalah keuangan sih Gemini masih cukup bersahabat, masih dikatakan cukup aman-aman saja. Bagus ya. Jadi bisa saya simpulkan, Fik, untuk masalah keuangan zodiak Gemini akan adanya suatu perubahan. Tapi untuk masalah asmara dan pekerjaan Gemini masih tertahan, masih belum ada perubahan. Cuma di masalah keuangan saja gitu ya. Oke, sobat ya, langsung saya akan deteksi ya.
Ini kalau masalah asmara di sini kelihatannya Gemini adanya suatu ketertutupan ya. Kalian adanya suatu kiriman energi yang membuat aura kalian tertutup ya. Di sini jelas adanya penutupan di seputar asmara. Jadi kalian seakan-akan sulit menemukan solusi di sini. Oke, untuk masalah pekerjaan di sini Gemini jelas adanya suatu aura yang kurang bagus juga. Di sini ada orang-orang sentimen yang berusaha untuk mengaburkan ya ataupun untuk membuat pekerjaan kalian itu tidak jelas. Ya, tidak bisa mencapai target, tidak bisa mencapai keinginan kalian. Banyak orang-orang iri, banyak orang-orang sentimen sama kalian yang punya zodiak Gemini. Jadi harap berhati-hati. Adanya suatu pengiriman juga ya, sehingga aura kalian tertutup dan saya mengatakan tadi banyak masalah sehingga kalian ada yang suatu berat. Biarpun kalian di sini mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, mencoba untuk berjuang. Itu kelihatannya masih ada beban gitu loh. Masih banyak liku-liku yang menghantam. Ini kalau seputar keuangan di sini jelas bagus, ya kalian tertembak ataupun tertutup di seputar pekerjaan saja. Kalau di masalah keuangan ini bagus, tidak ada unsur penutupan dan kalian akan ada suatu perubahan juga. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Apapun itu sering saya mengatakan, pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika itu kurang baik ya jangan ditakuti, ya. Jadikan sebagai langkah waspada agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya ataupun ke jenjang selanjutnya agar lebih selamat lagi, agar bisa menemukan sukses lagi. Dan ini poin terakhir, percaya tidak percaya tergantung bagaimana kalian menyikapi dalam hal ini. Informasi yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya berikan itu kalian sendiri yang menyikapi ya. Kan seperti itu, kalian sendiri yang merasakan. Ketika kalian adanya suatu konflik, problem dalam kehidupan kalian dan kalian masih adanya suatu tahap wajar ya, yang kalian sendiri kan kalian sendiri yang merasakan. Ketika kalian rasakan itu masih sebatas wajar, normal, ya anggaplah saja itu ujian. Ketika kalian dihantam masalah, banyak problem, banyak minus, banyak kejadian hal-hal aneh, dan kalian merasakan itu memang adanya keganjilan, adanya suatu ketidakwajaran. Nah, di situ kalian harus cepat, istilahnya cepat sigap ya. Harus kuatkan secara doa, kuatkan secara ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya agar itu bisa netral ya. Karena apa? Kalian sendiri yang merasakan gitu ya. Kalau kalian sendiri sudah merasakan itu ada keganjilan, ada ketidakwajaran, kalian biarkan, itu nanti akan mengakar kuat, ya bisa berimbas kemana-mana. Bisa di pekerjaan, bisa di keuangan, bisa di kesehatan dan lain-lain. Karena aura ketika orang itu tertutup aura, itu akan berimbas kemana-mana ketika itu dibiarkan. Takutnya kan mengakar kuat. Nah, dari situ kan jelas ya, eee, nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis gitu ya. Ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri, itu tadi dengan dikuatkan secara doa juga ikhtiar ketika itu memang kalian rasakan sudah tidak ada kewajaran, kan seperti itu. Oke sobat ya mungkin itu dulu dari saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.